Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus sang bayi ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Mereka juga datang untuk mempersembahkan korban sesuai yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem, waktu itu ada seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan salah hidupnya yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut sang bayi dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan anugerah-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menjadi pernyataan bagi para bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibunda sang bayi, "Sesungguhnya bayi ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada pula di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut usianya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat Yesus sang bayi dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang sang bayi kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta sang bayi ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Sang bayi bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan Injil di awal kalimat dan di akhir kalimat tadi yang kita dengar menggambarkan betapa keluarga kudus dari Nazaret ini taat kepada Taurat. Karena memang mempersembahkan anak yang sulung pada hari kelahiran yang ke-40 atau usia ke-40 hari itu memang menjadi tuntutan hukum Taurat. Nah, kalimat awal dan kalimat terakhir di sana disebutkan untuk kita, mereka menjalankan hukum Tuhan. Kembali berangkat ke Yerusalem, lalu kembali dari Yerusalem ke daerah rumahnya. Nah, meskipun begitu kita tadi juga mendengarkan ada 2 kisah, ada 2 orang yang sungguh bijaksana, sungguh percaya kepada penyelenggaraan Allah dan percaya kepada terang sang penyelamat, yakni Simeon dan Hana. Kedua orang ini meneguhkan bahwa inilah yang dinanti-nantikan, inilah yang dirindukan, inilah yang menjadi penyelamatan, inilah terang bagi bangsa-bangsa. Siapa itu yang dirindukan? Yesus. Maka peristiwa hari ini kalau kita pesta Yesus dipersembahkan Allah, bukan pertama-tama keluarga kudus Nazaret ini, Yesus dan Maria dan Yusuf ini menaati hukum Taurat begitu saja secara
membabi buta atau secara laterleks ya. Tapi sungguh dihayati dari hati bahwa ini memang dipersembahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Nah, peneguhan dua nabi atau dua tokoh iman tadi juga mengingatkan kepada kita, Yesus ini memang dinanti-nantikan bagi banyak orang. Nah, kita sendiri yang hari ini pesta Yesus dipersembahkan, bagaimana kita menjadikan Yesus ini yang sungguh kita nantikan, dipersembahkan di bait Allah, disambut oleh Simeon, ditatang, bukan ditantang ya, dibopong ya bahasa Jawanya. Lalu sikap kita sendiri bagaimana ketika kita pesta ini? Yesus sudah hadir di dalam gereja, sudah ada dalam tabernakel. Kalau kita berangkat ke gereja berarti kita juga menyongsong Yesus, berjumpa kepada Yesus, dan harapan kita pun menyongsong Yesus saat kita masuk dalam perjamuan abadi. Nah, itu poinnya. Selain itu, kita yang masih berharap boleh menyambut Yesus itu dalam keseharian kita yang masih panjang ini, yang masih hidup ini, kita juga berharap supaya kita makin lama makin memantaskan diri supaya bisa menyambut Yesus, menyongsong Yesus, dan sekaligus mengubah hidup kita agar makin pantas menyongsongnya, membopongnya dalam keseharian kita. Dalam apa? Dalam perjuangan, dalam tugas hidup kita sehari-hari. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.